Shalom semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan warta jemaat. Untuk pemasukan ibadah umum 1 sebesar 702.000, untuk ibadah umum kedua 483.000 rupiah, untuk persepuluhan dari RM 2.500.000, dari DW 1 juta, dari Hofat 600.000, dari NN 500.000, dari B 450.000, dari NNY 122.000, dari CHB 2 juta, dari V 300.000, dari BME November 300.000, dari NN 110.000, dari PRE 50.000, dan dari keluarga Alex sebesar 2 juta rupiah. Untuk persembahan syukur dari OY sebesar 160.000, dan dari Anen sebesar 10.000, sehingga total pemasukan pada minggu lalu adalah 11.287.000 rupiah. Untuk warta panti asuhan, sumbangan yang masuk minggu lalu dapat dilihat di layar monitor. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah menyumbang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas ibadah minggu depan pada tanggal 21 November 2021, pengkhotbah adalah Pendeta Urbanalius, liturgus adalah Saudara Krismon, doa persembahan oleh Ibu Kim Jun, operator proyektor oleh Leo dan tim, untuk musik dari tim 1, dan pelayanan perjamuan oleh Bapak Afu dan istri. Untuk laporan keuangan kas umum bulan Oktober 2021, saldo yang masuk sebesar Rp151.531.500. Untuk pemasukan Rp41.978.000, dan untuk pengeluaran sebesar Rp33.760.000. Saldo per 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp159.749.500. Laporan keuangan kas dana misi per 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp15.021.000. Untuk laporan keuangan kas dana Diakonia per 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp2.831.000. Untuk dana pembangunan gedung panti, saldo minggu lalu adalah Rp77.095.000. Masuk minggu ini dari Komisi Wanita yaitu sebesar 5 juta, sehingga saldo per 14 November 2021 adalah Rp82.095.000. Dana bansos yang masuk minggu lalu dari MS Jakarta sebesar Rp1 juta. Untuk ibadah Komisi Wanita akan dilaksanakan Selasa 16 November 2021 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Pemimpin pujian dan kegiatan akan diatur oleh komisi. Dan untuk ibadah tengah minggu untuk sementara ditiadakan berkenaan dengan situasi banjir di lingkungan gereja. Demikianlah untuk warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Layak Dipuji Disembah. Untuk saudara-saudari sekalian, saya mengajak untuk bangkit berdiri. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Allah
anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli dan doa pembuka kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih di tempat ini karena kami tidak bisa menempati gedung gereja kami yang saat ini sedang tergenang banjir. Kami tetap bersyukur bahwa kami masih punya hati untuk memuji, menyembah, bersyukur karena Tuhan masih menjaga, memelihara kami. Kami tahu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan di masa yang sulit ketika kami dikepung banjir ini, tapi tidak mengurangi hati kami untuk datang di rumah di mana kami boleh menyatakan doa, pujian, syukur kami kepada Tuhan di tempat ini. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa yang telah memberikan tempat untuk kami bisa melaksanakannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melayakkan, menguduskan kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami berkenan menyebut memanggil Engkau sebagai Allah. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-hamba-Mu melayani, dan kami semua sungguh dalam lawatan Allah, sehingga kami pulang bawa sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan memulai ibadah ini, kiranya Roh Allah bekerja dengan ajaib. Kerjalah di tengah-tengah kami ya Allah. Serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala. Untuk para jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan ayat Alkitab secara bertanggapan yang akan diambil dari Yesaya pasal ke-12 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Baik, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu serta jemaat sekalian bisa membacakan ayat yang genap. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Amin. Terima kasih untuk para jemaat yang sudah berpartisipasi dalam pembacaan ayat Alkitab. Shalom semuanya. Yang bersuka cita pada malam hari ini boleh lambaikan tangannya ke atas.
Amin. Nah, bersyukur banget walaupun keadaan gereja kita sedang banjir dan kita dipindahkan ke Mes Pemda ini, tapi saya bersyukur banyak Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dapat hadir beribadah di tempat ini. Beri kemuliaan untuk teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Ku Diberi Kuasa. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu serta jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita tepukkan tangan yuk. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Kepada petugasnya kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, minta kesediaan Ibu Intan untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami. Sepanjang hari dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami
Dan kami bersyukur Bapa, di tengah-tengah banjir saat ini, Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang, dan semuanya tidak menjadi penghalang untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, secara khususnya persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan, dan terlebihnya memberkati iman, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan sepanjang minggu yang akan datang. Kami rindu Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang ada, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami banjir yang ada. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan terlebihnya agar kami dapat menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami juga rindu Tuhan Yesus memberkati, sehingga Tuhan memberikan satu kesembuhan daripada Tuhan semata-mata. Dan terlebihnya Tuhan pakai setiap tenaga medis yang ada, obat-obatan yang mereka minum, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan sumber kesembuhan yang ada. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati. Jadikan jemaat Tuhan yang ada tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Biarlah kami dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khususnya. Kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh diberkati Tuhan. Bahkan setiap pemerintah yang ada, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terlebihnya agar bangsa kami boleh diberikan keamanan daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk rencana pembangunan panti asuhan yang baru. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus memberkati semuanya, sehingga Tuhan memberkati baik setiap dana biaya yang diperlukan, bahkan seluruh panitia yang akan bekerja. Tuhan memberkati. Kalau memang Tuhan berkenan untuk panti baru boleh didirikan, kami percaya Tuhan akan sediakan dana dan biaya yang diperlukan. Kami juga terus berdoa kalau memang Tuhan berkenan SD Kristen boleh berdiri di tengah-tengah kota Skadau ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mudahkan segala sesuatu, secara khusus untuk izin dari pusat. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, bahkan setiap panitia yang bekerja juga Tuhan memberkati, memberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang ada boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap pos PI yang bernaung di Filipi ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka dan setiap pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bu Intan yang sudah mengambil bagian dalam doa syafaat dan persembahan. Selanjutnya kita akan membuka ruang kesaksian. Mungkin dari Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri kembali.
kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Kasih Setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Biarlah kami jadi dalam nama-Mu Yesus, ini kami Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah
puji dan sembah Pada hambanya kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini, siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami adalah manusia yang penuh dengan kehinaan. Tapi Tuhan yang telah membayar kami sehingga kami boleh hidup berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh memilih yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir tempat ini, kami boleh datang tempat ini ya Tuhan. Untuk kami datang memuji menyembah Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau menguasai setiap kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh Tuhan pakai. Untuk boleh menjadi alat yang terbaik. Untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami yang ada. Melalui pelajaran pada malam hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa berguna, bermanfaat di lingkungan sekitar, di dalam keluarga, dan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan selebihnya jemaat Tuhan sekalian yang hadir pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati dan kuasai kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat malam dan salam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita boleh hadir untuk kita beribadah bersekutu kepada Tuhan. Ya, di mana pada saat ini kita boleh ibadah di tempat ini, dan di minggu lalu walaupun di situasi kondisi yang sulit kita masih bisa ibadah di gereja. Namun karena kondisi di dalam gereja sudah semakin tinggi airnya, maka kita cari solusi di tempat yang lain untuk kita bisa beribadah dan memuji Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Dan walaupun kita menghadapi situasi yang sulit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, harus ada semangat, harus ada sukacita. Ya, ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita terus belajar dengan satu tema di bulan November ini, bulan 11, yaitu adalah iman dan berintegritas. Minggu lalu kita telah belajar dan banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana berbicara tentang integritas itu apa. Ya, jadi tentu kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Dalam iman kita, kita harus memiliki integritas. Kenapa? Kalau orang tidak punya integritas, maka dia itu seperti orang yang tidak bisa dipakai. Baik itu dalam perkataannya, perilakunya itu tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Kenapa? Karena apa yang dikatakannya itu berbeda dengan apa yang dilakukannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa kita pakai. Baik segala omongannya dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini saya memberi satu tema, itu adalah hidup yang memiliki integritas. Kita belajar dari kehidupan Daniel. Kita membuka Daniel pasal yang pertama ayat yang keempat. Daniel pasal yang pertama ayat yang keempat di Istana Babel. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan di tulisan dan bahasa orang Kasdib. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita belajar dari seorang Daniel. Siapa sih Daniel ini? Tentu Daniel tidak asing lagi bagi kita. Dan kita tahu bagaimana kehidupan, kita tahu bagaimana sebuah perjalanan sampai pada akhirnya bagaimana Daniel memiliki satu integritas dalam kehidupannya, dan terlebihnya Daniel dipakai oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah. Bagaimana mereka adalah seorang berada di sebuah negeri dalam pembuangan pada saat itu. Tetapi mereka tetap
hidup dalam Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dan mereka begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dan secara khusus semua orang bisa melihat satu keajaiban yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, kita sudah ditebus dan harga telah lunas dibayar. Alat pembayarannya bukanlah berbentuk atau berupa uang, emas, dan juga perak, melainkan melalui darah Yesus yang begitu mahal, yaitu darah anak domba Allah yang sempurna, yaitu adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dan oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam integritas. Dan ini merupakan salah satu ciri hidup kita sebagai orang percaya. Nah, integritas itu apa dikatakan? Ya, minggu lalu telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Arti kata daripada integritas dalam bahasa Inggrisnya itu integrity. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan atau diartikan itu kebulatan, keutuhan, jujur, setia, dapat dipercaya dan sebagainya. Nah, tentu integritas itu dapat diartikan tidak munafik. Ya, munafik itu tidak berpura-pura begitu ya. Baik di depan tapi belakangnya berbeda. Nah, itu secara keagamannya ketika dia di gereja kehidupannya seperti orang yang hidup rohani begitu luar biasa. Tapi di luar kehidupannya itu berbeda dengan apa yang di gereja gitu. Nah, itu orang munafik. Itu banyak hal yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus berbicara kepada orang Farisi, ya. Karena orang Farisi itu mereka tahu kebenaran, mereka tahu ahli Taurat, tetapi hidup mereka itu tidak seperti firman Tuhan, gitu ya. Nah, tidak seperti apa yang mereka ajarkan. Nah, itu bicara tentang integritas. Nah, integritas itu yang di luar dan di dalam itu sama, tidak bersandiwara. Nah, dulu pernah ada lagunya Panggung Sandiwara. Dunia ini penuh sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah, itu waktu zaman bapak saya gitu ya. Itu lagu zaman tahun 80-an atau 90-an begitu. Tetapi ini sebuah lagu yang begitu ngetren pada zaman itu. Kenapa? Itu berbicara tentang satu kehidupan. Bagaimana kehidupan dunia itu tidak bisa kita pegang. Kenapa? Apa yang dibicarakan itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Itulah dunia, gitu ya. Nah, ada seorang yang kontroversial, ya, yaitu Ahok. Ketika Ahok diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tetapi dia memiliki sebuah integritas dalam kehidupannya. Dia tidak menyangkal Tuhan, walaupun dia tekan, walaupun dia harus ya dibenci dan didemo, tetapi dia memiliki satu integritas dalam kehidupannya. Dia tidak munafik, Bapak Ibu. Ya. Di sini dia menegaskan bahwa integritas adalah tidak memakai topeng, artinya tidak berpura-pura. Jadi apa yang dikatakannya A ya tetap A begitu. Sesuatu yang tidak boleh ya tidak boleh. Nah, jadi bukan ketika kita mengalami sebuah tekanan lalu yang tadinya kita hebat, tetapi ketika ditekan, dipersulit sebagainya lalu kita mulailah menunduk. Nah, ada peribahasa mengatakan kalau kita berada di kandang babi seperti babi gitu. Bukan seperti itu. Integritas kita sebagai orang percaya bukan seperti itu. Kalau kita tidak memiliki integritas, kalau kita punya prinsip seperti dunia, lalu bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Jadi kita harus tunjukkan, kita hadir di tengah-tengah lingkungan yang berbeda dengan kita itu, kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi terang, menjadi garam. Itulah integritas sebagai orang percaya. Ya. Nah, jadi berdasarkan sebuah pemaparan di atas tentang integritas, maka dapat ditegaskan bahwa integritas itu hidup sebagai orang percaya, tentu ada tanda bukti dengan hidup lurus, jujur, setia, dapat dipercaya dan juga menyatu dengan tata perbuatan. Itu bicara tentang karakter. Ya, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan penting bagi kita pada malam hari ini, apa bukti bahwa Daniel itu memiliki hidup yang berintegritas? Tentu ketika Raja Darius ya pada saat itu memberikan satu perintah atau memberikan satu surat kepada seluruh rakyatnya pada saat itu
Karena ada salah satu orang yang ingin menjatuhkan Daniel dan juga kawan-kawannya pada saat itu. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 sekawanan ini adalah orang yang dipakai Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Mereka memiliki integritas, mereka percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Daniel 3 kali sehari dia itu harus berdoa dan memuji Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak senang dengan mereka pada akhirnya kalikonglah dengan raja. Memberikan sebuah perintah bahwa memberi surat bahwa semua rakyat itu harus menyembah patung yang berbentuk raja pada saat itu sebagai sesembahannya. Tetapi 4 sekawanan ini, 4 sahabat ini, mereka tidak mau, ya, mereka tidak mau meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ya, mereka tidak undur apapun risikonya, mereka harus menyembah kepada Allah. Itu adalah orang yang memiliki integritas. Jadi bukan ikut-ikutan, karena hanya 4 orang saja, lalu ketakutan, akhirnya ikut sajalah supaya tidak lihat orang, tutup sebelah mata saja. Akhirnya ikut-ikutan sajalah. Bukan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen itu harus apa? Memiliki integritas. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi satu bukti bagaimana Daniel itu memiliki integritas. Yang pertama itu adalah di ayat yang keempat yang telah kita baca bersama-sama. Yang pertama itu adalah hidup yang tidak bercela. Kalau dikatakan bahwa yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah dikatakan. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Daniel itu adalah orang yang jujur. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dia berada di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah melakukan dosa. Walaupun ada kesempatan bagi Daniel untuk dia melakukan dosa, tetapi dia tidak melakukannya. Daniel diberikan kesempatan, ya, untuk diberikan satu tugas yang begitu luar biasa. Ditempatkan di sebuah kota dan dipimpin, tetapi Daniel tidak menggunakan sebuah kekuasaan itu untuk melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dia terus melihat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan inilah sebuah bukti bahwa dirinya sebagai orang percaya hidup tidak bercela, dan itu kita lihat di ayat yang keempat tadi. Bahwa dia memegang teguh firman Tuhan. Yang dimana Allah yang dia percayai, dan dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita sebagai orang percaya kita juga harus hidup sama seperti Daniel. Menjaga kualitas hidup kita, hidup dalam kekudusan, hidup tanpa celah. Dan inilah yang harus kita pegang. Memang kalau kita memikirkan susah gitu ya, tetapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ingin berubah, apa yang tidak bisa kita lakukan? Ya. Dan kita kembali kepada tema kita, itu bicara tentang integritas. Integritas itu tidak bimbang, tidak ragu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, itu kata firman Tuhan. Bukan berubah. Ketika kita bicara tentang kepada orang yang pertama, kita bilang A. Tapi ketika kita bicara kepada orang yang kedua, kita bilang B. Dan selanjutnya berubah-ubah. Nah, jadi kita sebagai orang percaya harus apa? Harus bisa dipercaya. Dan inilah yang dilakukan oleh Daniel. Ya. Ketika Daniel menjaga hidupnya sedemikian rupa sampai tidak ada celahnya dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita juga bisa menjaga hidup kita agar hidup dalam celah. Di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan. Kita belajar pada kehidupan Yesus. Bagaimana dia berada di tengah dunia ini. Dia memiliki sebuah integritas dalam kehidupannya. Dia tidak pernah melakukan dosa. Walaupun dia pernah marah, tetapi kemarahan Yesus itu bukan dosa.
Kenapa? Karena Yesus menegur karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa mari kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita supaya jangan ada celah untuk kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, bukti bahwa Daniel itu memiliki integritas. Yang kedua itu dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dikatakan. Dan raja bermaksud untuk apa? Menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dan ini merupakan bagaimana raja melihat kehidupan Daniel. Bahwa Daniel ini ketika diberi tanggung jawab, dia mengerjakan semua tanggung jawab itu dengan baik. Dan dia melihat keperawakan daripada Daniel itu orang yang bisa dipercaya. Dia melihat bagaimana pribadi daripada Daniel itu orang yang jujur. Maka raja ingin supaya apa? Supaya menempatkan Daniel itu kepada apa yang seharusnya dia kerjakan. Artinya bahwa menempatkan Daniel itu kepada sebuah jabatan yang tinggi. Kenapa? Karena ada kepercayaan yang diberikan oleh Daniel. Ada sesuatu yang ditunjuk. Sebuah pribadi yang luar biasa. Dikatakan dia mempunyai roh yang luar biasa. Dikatakan bahwa Daniel itu memiliki hikmat yang luar biasa. Berbeda dengan anak-anak muda yang lainnya. Orang-orang yang lainnya yang tidak hidup dalam Tuhan. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Daniel diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ya, mereka dibandingkan, ya, Daniel dan kawan-kawannya itu dibandingkan dengan anak muda yang lainnya, ya, anak muda yang lainnya memakan makanan raja, Daniel dan kawan-kawan itu hanya makan sayur-sayuran saja. Ada dua perbedaan ketika anak muda, orang-orang yang makanan raja yang telah dipersembahkan pada berhala, dengan Daniel dan kawan-kawannya yang memakan sayur-sayurannya, tapi mereka mengucap syukur dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi perbedaannya adalah Daniel dan kawan-kawannya itu diberikan hikmat kepintaran. Ya, mereka dari postur tubuh mereka lebih gemuk daripada orang yang memakan makanan raja. Artinya bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa bagi mereka. Intinya Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu membandingkan bahwa orang yang hidup dalam Tuhan itu, bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, disinilah bagaimana Daniel dalam totalitas dalam hidupnya, ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia membuktikan bahwa dirinya sebagai pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, ketika dipercaya oleh Tuhan, juga dipercaya oleh siapa? Oleh manusia. Maka disinilah satu gerakan hati daripada Raja Darius pada saat itu. Ingin menempatkan Daniel itu kepada satu jabatan yang tinggi. Untuk menguasai apa? Kerajaannya, atas kerajaan pada saat itu. Dipercayakan. Nah, itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang dipercaya oleh Tuhan itu akan diberi tempat yang baik. Nah, Tuhan saja percaya kepada dia, apalagi manusia. Nah, inilah orang yang memiliki integritas. Di sini juga bahwa Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, pasal 4 ayat yang kedua, dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, di sini ketika Rasul Paulus diperhadapkan dengan situasi kondisi jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Paulus ingin supaya apa? Supaya ada orang-orang yang bisa membantunya dalam melayani jemaat di Korintus. Dia melihat bahwa ada orang-orang yang bisa dipercayai.
untuk ketika Paulus pergi melanjutkan pelayanannya, ada orang yang bisa dipercayakan untuk melanjutkan pelayanannya. Dan dia melihat bahwa ada beberapa orang yang bisa melanjutkan pelayanannya dan dia angkat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita juga harus membuktikan diri kita sebagai pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan terlebihnya kepada sesama kita di hadapan manusia. Pada saat kita hidup dalam integritas, maka Tuhan sendirilah yang akan mengangkat kita dan mempercayakan kita banyak tanggung jawab karena memang kita itu layak menerimanya. Ketika kita berikan tanggung jawab, mari kita kerjakan tanggung jawab itu dengan baik, dengan jujur, ya. Bukan ketika kita diberi kepercayaan, diberi tugas, ketika ada bos kita baru kita pura-pura mengerjakannya. Kalau tidak ada bos kita santai, main HP lo, nonton lo, ya kan? Karena ketika ya 1, 2, 3 kali mungkin kita tidak ketahuan, tapi untuk kalau seterusnya seperti itu, kalau bos sudah lihat, ini kau tidak bisa dipercaya nih, kau besok lusa bulan depan kau ditendang jalan, cari yang lain. Ketika kita diberi tanggung jawab, ketika kita diberi kepercayaan, mari kita hargai kepercayaan itu dengan baik. Dulu pada saat saya SMA, saya tinggal dengan orang, ya, saya sekolah tinggal dengan orang. Nah, orang yang tempat saya tinggal itu mereka berani tinggalkan rumah itu kepada saya. Nah, mereka percaya dengan saya, masuk ke kamar, bersihkan kamar dan sebagainya, mereka percaya dengan saya. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam keluarga itu, ada salah satu keponakannya, dia curi laptop. Nah, jadi keluarga itu menuduh saya mencurinya. Tapi saya santai saja. Saya katakan, saya sudah berapa tahun di tempat ini. Artinya bahwa kalian sudah mengenal saya secara pribadi. Nah, percaya tidak percaya, kembali kepada sang tuan rumah. Tetapi mereka melihat karakter saya. Mereka melihat saya dan pada akhirnya semua terbuka. Bahwa mereka percaya dengan saya. Jadi keponakannya sendiri, rupanya dia yang menjadi menjadi provokator di dalamnya. Nah, Bapak Ibu ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi inilah ketika kita hidup di dalam Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hidup dalam perkenanan Tuhan, kita dipercayakan dan terlebihnya dimanapun kita berada, maka hidup kita juga akan terus dipakai oleh Tuhan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, bukti ya daripada integritas Daniel. Yang ketiga dalam komitmen. Daniel 1 yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu ini dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Daniel adalah orang yang dipakai Tuhan, ya. Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tetap komitmen hidup di dalam Tuhan. Ya. Nah, perilaku mereka sangat bertentangan dengan apa? Dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh Daniel. Mereka hidup suka-suka, mereka hidup hura-hura, mereka hidup tidak mengenal Tuhan, tetapi Daniel dia tetap komitmen untuk mencari Tuhan. Daniel tetap komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hari ini di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman dengan kita, mungkin kita satu orang di tengah-tengah kelompok yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut mereka? Karena kita ikut mereka, nanti mereka menang kau. Atau kita ya udahlah, daripada rasa nggak enak dan sebagainya, ikut sajalah. Apakah kita seperti itu? Kita belajar daripada Daniel. Walaupun di tengah-tengah lingkungannya orang-orang tidak mengenal Tuhan,
Daniel tetap komitmen dia mencari Tuhan. Dia tetap membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan. Di sini Daniel mewakili kelompok minoritas, tetapi minoritas bukanlah alasan untuk kompromi dengan dosa. Ketika kita bekerja di kantor, ya kan? Ketika anak-anak muda, ketika mengikuti ujian dan sebagainya, disinilah kita menunjukkan bahwa kita berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin pada saat ujian nyontek, bagi lo, atau lihat ngintip kawannya, atau diselipkan di manakah begitu, supaya dapat nilai bagus. Kita sebagai orang Kristen terima saja apa adanya begitu. Artinya bahwa lakukan yang benar, jujur. Seberapapun nilai kita, itulah kemampuan kita. Walaupun kita dapat nilai 100, tapi itu hasil contekan, itu tidak murni. Artinya bahwa kita telah melakukan kesalahan. Ketika nanti kita selesai, nggak ada apa-apa yang bisa kita buat. Nilai kita tinggi, tapi ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan, nggak ada yang bisa kita kerjakan. Sama saja bual, ya kan? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan juga anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Jadi, ketika kita berada di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita, tapi mari kita tetap jaga hidup kita. Jangan kompromi dengan dosa. Disinilah bahwa Daniel mempertahankan identitas dirinya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan dengan hidup dalam komitmen yang kudus. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan Tuhan. Ya, menyeleweng, tidak pernah, karena dia takut akan Tuhan. Karena kalau orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, yang terakhir adalah hidup yang tidak serakah. Dikatakan dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-11. Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Nah, di hal yang kelima ini berbicara tentang raja pada saat itu. Nah, pada saat raja sedang makan minum, membuat pesta dan sebagainya, tiba-tiba ada tangan yang menulis di dinding. Ketika raja melihat tulisan itu, dia tidak mengerti apa makna daripada tulisan itu. Lalu dia kumpullah orang-orang pintar di negeri itu. Lalu diberi perintah dan disampaikan kepada seluruh negeri itu, orang-orang yang pintar, orang yang ahli nujum dan sebagainya, ya mungkin dukun-dukun lah begitu ya. Nah, untuk datang ke istana, untuk apa? Untuk mengartikan tulisan. Nah, tak satu pun orang yang bisa mengartikan apa yang telah dituliskan itu. Nah, lalu teringatlah salah satu daripada pegawai raja itu, bahwa dulu dia pernah ditolong oleh siapa? Oleh Daniel ketika mereka sama-sama di penjara. Nah, lalu dipanggillah Daniel. Nah, raja telah menyiapkan apa? Menyiapkan hadiah. Dia telah menyiapkan hadiah bagi siapapun yang bisa menujum daripada tulisan itu, maka dia akan diberikan hadiah. Tetapi Daniel menolak hadiah itu. Kenapa? Karena Daniel bukan melihat hadiah itu, tetapi Daniel ingin menunjukkan bahwa bagaimana dia bisa menjadi berkat. Nah, ketika Daniel mengartikan daripada tulisan itu, maka disitulah raja itu tersadar. Artinya bahwa itu sudah terlambat. Bahwa terjadinya perpecahan kerajaan itu, dan raja dari situ juga akan meninggal, akan terbunuh.
Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat karena Daniel itu orang yang tidak serakah. Nah, banyak hari ini orang yang serakah. Artinya tidak puas dengan apa yang dia miliki. Tidak puas dengan apa yang dia punya. Nah, sudah punya gaji, tetapi ketika ada kesempatan, dia masih saja ingin mengambil hak orang lain. Ya kan? Nah, diberi kepercayaan untuk mengerjakan ini. Nih, saya kasih untuk kerjakan ini ya. Tetapi dia kerjakannya sedikit saja. Lebih banyak itu masuk dalam kantong. Padahal dia secara ekonomi bagus begitu ya. Kaya, banyak duit dan sebagainya. Tapi tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Masih saja mengambil hak yang bukan menjadi miliknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang tidak serakah sebagai bagian daripada sebuah integritas yang dimiliki oleh Daniel. Dan terlebihnya bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, maka pada akhirnya juga ini akan mengikuti diri kita, dan kesalahan itu juga akan menjadi hantu dalam kehidupan pribadi kita. Akan menghantui kita, dan kita akan menjadi terus merasa bersalah dan sebagainya. Karena apa? Karena perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, artinya bahwa kita kembali sebagai orang percaya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mampu mengucap syukur, maka disinilah bahwa kita akan diberikan kemampuan untuk kita mensyukuri dengan apa yang ada pada kita. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang serakah, maka kita tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Dan kita akan terus ingin mencari apa? Sesuatu yang menguntungkan, tetapi menguntungkan itu bukan sesuatu hal yang benar, tetapi mengambil hak orang lain, ingin apa yang dimiliki orang lain dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali kepada kehidupan Daniel. Ya, seorang figur, seorang tokoh yang bisa kita ikuti, yang bisa menjadi satu teladan bagi kita, supaya kita juga boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah tahun ini, ya, dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun, tinggal menghitung bulan saja, tinggal 1 bulan lebih. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai Tuhan, mari kita memiliki integritas dalam kehidupan kita, supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, percayalah kepada Tuhan. Dan ingatlah pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Walaupun hari ini kita sedang mengalami kesulitan, di tengah-tengah situasi banjir dan sebagainya, tetapi mari iman kita tidak pernah goyah. Milikilah sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Dan niscaya maka hidup kita oleh Tuhan. Dan inilah firman yang menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Firman Tuhan telah berbicara kepada kami, mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus memiliki sebuah integritas dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena integritas itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kami. Karena di dalamnya bahwa Tuhan ingin kami hadir menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan terus berkenan memberkati akan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Tuhan meteraikan firman Tuhan ini kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya baik, terima kasih untuk hamba Tuhan, Kapora yang telah memberkati kita.
tetaplah jadi orang Kristen yang beriman tetapi juga berintegritas. Orang yang beriman biasanya menyatakan sebuah kualitas hidup yang berintegritas. Tapi ada orang berintegritas tapi tidak punya iman, ada juga. Nah, Bapak Saudara, terima kasih untuk waktu kita bersama-sama secara kebersamaan kita pada hari ini dengan suasana yang sedikit berbeda, memang berbeda sekali dari biasanya, karena kita tidak bisa hadir atau menempati gedung gereja kita yang sudah terendam. Hari ini air sedikit turun, kita terus berdoa, harus punya keyakinan minggu depan bisa kita kembali. Asal saja lantai gereja kita bisa tidak terendam, kita bisa adakan di sana. Kalau jalan masuk bisa kita atur. Ya. Terasa berbeda kalau tidak di rumah sendiri kan. Oke. Tapi tidak apa-apa, kita dalam keterbatasan ini bersyukur bahwa kita bisa melaksanakannya. Tetap jaga kesehatan dan biarlah kita berdoa supaya semuanya bisa terkendali. Sulit kita, masih ada kondisi yang jauh lebih sulit, yaitu saudara kita di Sintang, ya. Sintang itu sampai hari ini masih lumpuh total transportasi, karena memang Sintang terletak di antara dua saluran air yang sungai yang besar, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Itu yang membuat Sintang sulit sekali airnya cepat turun. Ya, kita berdoa agar mereka juga, saudara kita di sana, tetap bisa tabah melewati semuanya itu. Ya, doakan. Sebagai informasi, kita bersyukur bahwa Sinode memberikan perhatian kepada jemaat yang terdampak banjir, yang rumahnya terendam. Ya, mungkin tidak semuanya harus bisa kita data, tetapi kita sudah mendata untuk seluruh jemaat GKNI. Ada sekurang lebih 90 lebih jemaat atau keluarga kakak yang kita data akan mendapatkan bantuan, dan sebagian sudah kita salurkan karena ada bantuan 20 juta dari Sinode untuk korban banjir, ya, yang ada di Kabupaten GKNI secara khusus. Dan saya bersama teman-teman juga diminta untuk mendata anggota gereja di Sekadau ini keseluruhan, mulai dari Blitang sampai di Sekadau Hilir ini, untuk jemaat-jemaat atau keluarga yang Kristen yang anggota gereja yang terdampak banjir. Karena PGI provinsi bekerja sama dengan kami di PGI Kabupaten akan membuat posko bantuan sosial untuk jemaat secara khusus ini, memang kepada anggota gereja yang terdampak banjir. Ya, itu artinya pekerjaan saya lebih banyak lagi. Yang bantuan dari Sinode aja belum selesai, baru separuhnya kami salurkan. Tetapi puji Tuhan, kami dengan teman-teman terkomitmen menyiapkan semuanya dan akan menyalurkannya. Mungkin dalam minggu ini semua kepada jemaat bisa kami salurkan. Ya, jadi doakan supaya kami tetap sehat, bisa juga memperhatikan pelayanan, memperhatikan jemaat. Sebenarnya saya, Bang Pora juga korban banjirnya, gitu ya, sehingga kami harus mengungsi. Tapi nggak apa-apa, kami senang bisa peduli, berbagi kasih, memperhatikan dalam masa yang sulit seperti ini. Baik, itulah informasi bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengiringi ibadah kita bersama-sama. El Shaddai, kita angkat pujian ini untuk menutup ibadah kita.
Mari kita berdoa. Diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami untuk doa berkat. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh mensyukuri kebaikan Allah kalau kami bisa melewati banjir ini, beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami, kondisi yang kami hadapi. Kiranya sungguh Tuhan, Engkau campur tangan, alam Engkau kendalikan. Bahkan semesta ini ada dalam genggaman dan kekuasaan-Mu. Kalau Tuhan bisa menurunkan banyak air, kami yakin juga Tuhan bisa membuat air itu semua mengalir ke laut. Dan kami menyerahkan supaya kondisi yang dihadapi oleh dua daerah yang begitu terdampak, yaitu daerah Sintang, Sekadau, dan juga beberapa daerah lainnya, bisa segera dinormalkan kembali dengan surutnya air ini. Kami berdoa dan bersyukur sedikit ada harapan kami karena hari ini cukup banyak ada air yang surut di mana-mana. Kami berdoa walaupun saat ini sedang hujan, tapi tidak mempengaruhi kondisi. Biarlah laut akan segera untuk menyerap seluruh aliran air di Kapuas ini, sehingga semuanya dengan cepat turun. Dan Tuhan, masyarakat, anak-anak Tuhan semuanya juga bisa kembali menjadi kehidupan sebagaimana layaknya. Kami sungguh mohon penyataan Tuhan. Yang berdoa pemerintah yang mengatur semua kondisi darurat ini, berikan hikmat bijaksana supaya mereka yang terdampak sudah berminggu-minggu tidak bisa bekerja, mungkin sulit makan dan minum, mereka dapat bantuan, perhatian oleh apapun orang yang Tuhan gerakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, beri kuat sehat bagi kami, berkati usaha kami, keluarga kami, sertai pelihara pimpin kami semua, agar kami bisa melewati semuanya ini. Jauhkan semua hal yang jahat, penyakit, kelemahan bagi kami dalam kondisi ini. Bila Tuhan Engkau campur tangan, yang lemah dan sakit Tuhan jamah pulihkan, kuatkan dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan hadir untuk melawat mereka sekalian. Berkati para pemimpin kami, berikan hati bijaksana, baik itu presiden dan wakilnya, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, para camat, lurah, RT, RW, sampai semuanya ini Tuhan, terutama untuk pemimpin daerah Kalimantan Barat ini Tuhan, dalam menghadapi situasi bencana ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami landaskan kepada doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, kepada kami juga demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah, kembalilah ke rumah kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita yang hidup, penghiburan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan Roh Kudus yang terus hadir dalam kehidupan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, menyertai kita. Damai sejatanya hadir dalam seluruh kehidupan yang kita jalani hari ini sampai Tuhan memanggil kita sekalian. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk, kita mengambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai, terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan ibadah dan sekaligus perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Terima kasih, jaga sehat, hati-hati dalam perjalanan. Tuhan Yesus berkati, salam sehat dari mimbar ini, tanpa salaman bagi kita. Haleluya.